aku menemukan dirimu. 061. Chika berusaha untuk menepis semua bayang-bayang wajah Fahri yang muncul dalam pikirannya. Bukannya menghilang, wajah Fahri malah semakin berkeliaran di benak Chika. Ark Fahridra. Sudah stop. Aku mau tidur. Geram Chika seraya membenamkan wajahnya. Tek. Fahri saat ini baru saja sampai di kantor. Lah memasuki kantor dengan raut wajah yang sangat-sangat menyeramkan, siapapun yang melihat wajah Fahri pasti akan ketakutan. Para pekerja yang melihat wajah Fahri, mereka langsung saja menundukkan kepalanya, mereka tidak berani menatap wajah bosnya itu. Fahri tidak melangkahkan kakinya menuju ruang kerjanya, ia malah melangkahkan kakinya menuju pantry. Cahaya, panggil Fahri. Cahaya yang tengah membuat jus, ia harus dikagetkan dengan suara bariton seseorang yang memanggil namanya. Cahaya memutarkan tubuhnya menghadap belakang, seketika Cahaya menelan ludahnya susah payah saat ia melihat wajah Fahri yang memerah padam, dan menyeramkan. Iya tuan, sahut Cahaya gugup. Sini kamu, titah Fahri tegas. Dengan langkah pelan, Cahaya berjalan mendekati. Fahri, kamu temannya Chika, kan? Tanya Fahri. Cahaya mengangguk kecil, iya tuan, cicitnya. Kalau begitu, kamu tahu Chika ada di mana? Tanya Fahri. Cahaya mengernyitkan keningnya bingung, kenapa Fofan malah menanyakan Chika padanya. Bukankah Chika saat ini tengah berada di rumahnya? Maksud tahun bagaimana ya? Bukankah Chika sedang berada di rumah tuan? Tanya Cahaya tidak mengerti. Berarti kamu tidak tahu Chika ada di mana? Bukankah tadi Chika datang ke sini? Fahri terus saja menginterogasi. Cahaya, Chika memang tadi ada datang ke sini, tuan. Namun, Chika datang ke sini hanya untuk membuat surat pengunduran diri saja. Setelah itu, Chika pulang lagi. Dan saya tidak tahu Chika pulang kemana, jawab Cahaya. Mata Fahri membulat sempurna ketika mendengar penuturan Cahaya. Surat pengunduran diri. Chika mengundurkan diri jadi office girl, begitu maksudmu? Tanya Fahri. Iya tuan, sahut Cahaya takut-takut. Brak. Fahri dengan keras memukul meja yang berada di pantry, hingga membuat Cahaya dan beberapa office girl terlonjak kaget. Tubuh Cahaya bergetar ketakutan, tiba-tiba keringat dingin mengalir di pelipis Cahaya. Seketika suasana pantry berubah menjadi mencekam. Semua yang berada di sana, mereka menundukkan kepalanya, mereka tidak berani mengangkat kepalanya apalagi Fahri yang tengah marah-marah seperti itu. Fahri berlalu pergi begitu saja meninggalkan pantry. Mereka menghela nafasnya lega saat melihat Fahri yang sudah tidak ada di hadapannya. Kenapa Tuan Fahri terlihat marah sekali? Ada apa dengan Chika? Apakah Chika dan Tuan Fahri sedang berantem? Semoga mereka baik-baik saja, ucap Cahaya. Dalam hati, Fahri melangkahkan kakinya menuju ruang HRD. Ia ingin menanyakan tentang Chika yang mengundurkan diri. Brak. Tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu, Fahri masuk begitu saja ke ruang HRD. Pak Nizar yang tengah bekerja, ia terlonjak kaget ketika pintu ruang kerjanya terbuka dari luar. Dasar tidak sopan. Kenapa main masuk saja? Teriak Pak Nizar tanpa menoleh ke arah Fahri. Berani sekali kamu meneriaki saya, hah? Bentak Fahri lantang. Pak Nizar terperanjat ketika mendengar suara bariton Fahri yang sangat lantang, perlahan-lahan ia mendongakkan kepalanya. Tuan Fahri, cicit Pak Nizar. Seketika wajah Pak Nizar menjadi pucat pasi, apalagi saat ia melihat wajah Fahri yang sangat mengerikan seakan-akan ingin memakan dirinya hidup-hidup. Tuan, silahkan duduk,
ujar Pak Nizar gugup dengan lutut yang bergetar hebat. Apa benar istri saya mengundurkan diri? Tanya Fahri dengan sorot mata tajam. Pak Nizar menganggukkan kepalanya, "Bi benar, Tuan," sahutnya. "Mana surat pengunduran diri istri saya? Saya ingin membacanya." "Cepat berikan," pinta Fahri tegas. Pak Nizar dengan cepat mencari surat pengunduran diri milik Cika. Lalu ia memberikannya pada Fahri. "Ini Tuan," ujar Pak Nizar seraya menyerahkan berkas pengunduran diri milik Cika pada Fahri. Fahri dengan cepat mengambil berkas itu, ia membaca satu persatu huruf yang tertulis di kertas itu. "Sid," umpat Fahri. Fahri beralih menatap Pak Nizar dengan tatapan tajamnya, "Kenapa kamu malah memperbolehkan istri saya mengundurkan diri?" tanya Fahri. Pak Nizar tidak berani menjawab, ia hanya menundukkan kepalanya. "Jawab," bentak Fahri menggelegar. "Nyonya Cika bilang ia ingin keluar, dan Nyonya bilang kalau Tuan juga sudah mengizinkannya," jawab Pak Nizar. Fahri melonggarkan dasi yang mencekik lehernya. Sungguh, amarahnya sudah tidak bisa ditahan lagi. Rahangnya mengeras, wajahnya semakin memerah padam, tangannya mengepal kuat hingga kuku-kukunya memutih, serta giginya yang bergemeletuk hebat. "Perang! Perang! Perang!" Fahri menjatuhkan semua barang yang berada di atas meja kerja Pak Fahri, termasuk komputer dan juga laptop milik Pak Nizar. "Arg Cika!" teriak Fahri sangat-sangat lantang. Pak Nizar yang melihat pemandangan di depannya, lututnya semakin bergetar hebat, syarat saraf di ototnya seakan melemah, ia beringsut memundurkan langkahnya susah payah. Fahri beralih menatap Pak Nizar dengan nafas yang memburu dan tatapan tajam yang menakutkan. "Glek!" Pak Nizar menelan ludahnya susah payah. Mulut Pak Nizar tiada hentinya bergumam meminta keselamatan agar dirinya tidak terkena amukan Fahri. Pak Nizar memejamkan matanya seraya membatin, "Seram sekali semua barang-barangku dibanting oleh Tuan, jangan sampai sekarang giliran tubuhku yang dibanting." Tampaknya malam ini langit sangat begitu gelap. Terlihat langit yang berwarna hitam legam, gemericik air hujan perlahan-lahan turun membasahi bumi, dan angin pun seketika berhembus kencang membuat pepohonan mendayu-dayu. Seorang pria tengah berjalan gontai di jalanan dengan wajah yang terlihat sedih, dapat dilihat dari matanya yang sembab seakan habis menangis. "Kamu benar-benar menghukum Mas, Cika. Kalau kamu mau menghukum Mas, hukum Mas dengan cara lain, bukan hukum Mas dengan pergi meninggalkan Mas begitu saja," paruh pria itu. Karena hujan yang kian membesar, pria itu masuk ke dalam mobilnya yang sedang terparkir tidak jauh dari dirinya. "Arg, Fahri, bego sekali dirimu," rutuknya memakai diri sendiri. "Ya, pria itu adalah Fahri, sedari tadi pagi hingga malam sudah mendatang, Fahri tiada hentinya mencari keberadaan sang istri." Fahri merogoh handphone yang disimpan di saku celananya. Sebelum pulang, ia ingin mencoba untuk menghubungi Cika kembali. Besar harapan Fahri untuk Cika menjawab panggilan telepon darinya. Namun, lagi-lagi Fahri harus menelan kekecewaan ketika Cika tidak menjawab panggilan telepon darinya. Dengan rasa sedih dan kecewa yang kian mendalam, Fahri pun memutuskan untuk pulang kembali ke kediaman orang tuanya. Fahri memacu mobilnya di atas kecepatan rata-rata, ia ingin segera sampai kediaman orang tuanya untuk mengistirahatkan tubuh serta pikirannya. Tidak berselang lama, hanya membutuhkan waktu 15 menit lamanya. Kini, Fahri pun telah sampai di kediaman orang tuanya. "Astagfirullah Fahri, ada apa denganmu? Kenapa wajah serta pakaian kamu berantakan sekali?" Terdengar suara Bu Linda memekik ketika melihat sang putra yang tengah berjalan di hadapannya. Fahri seketika menghentikan langkahnya ketika mendengar suara sang ibu. Ia memutarkan tubuhnya menghadap ke arah Bu Linda.
Lalu, ia berjalan mendekati Bu Linda, dan ikut mendudukkan tubuhnya di atas sofa. Fahri, gak berhasil menemukan Cika, nih, lirihnya berucap. Kenapa gak kamu coba untuk telepon atau kirim pesan chat pada Cika? Sahut Bu Linda. Fahri menghela nafasnya kasar, sudah, Fahri sudah mencoba untuk menghubungi Cika, bahkan sudah beberapa kali Fahri menghubungi Cika. Namun, Cika gak menjawab panggilan dari Fahri. Ini memang semua salah Fahri, sambungnya. Mami juga merasa bersalah pada Cika, ujar Bu Linda. Sendu. Kita besok cari Cika sama-sama, lanjut Bu Linda berujar. Terlihat Pak Lazuardi yang datang dari arah kamarnya menghampiri Bu Linda dan Fahri. Fahri, kenapa wajahmu kusut sekali? Tanya Pak Lazuardi seraya mendudukkan tubuhnya di atas sofa. Fahri menolehkan kepalanya ke arah Pak Lazuardi dengan tatapan sendu dan sedihnya. Cika beneran pergi dari rumah ini, Pi, adunya pada sang ayah. Apa? Cika pergi? Bagaimana bisa? Pekik Pak Lazuardi bertanya. Seakan-akan ia tidak mengetahuinya. Fahri mengedikkan bahunya, entahlah. Ini semua memang salah Fahri, Pi. Fahri gak akan berhenti, Fahri akan terus mencari Cika sampai Fahri mendapatkannya. Sahut Fahri. Pak Lazuardi tersenyum sangat tipis, bahkan nyaris terlihat seperti tidak tersenyum. Rasain, emang enak. Siapa suruh kamu menyembunyikan pernikahanmu dari papi? Sekarang giliran papi yang menyembunyikan istrimu dari hidupmu. Batin Pak Lazuardi tersenyum puas. Kamu memang bodoh. Sudah tahu perasaan seorang istri itu sangat sensitif, kamu malah mencari masalah dengannya. Tentu saja kamu harus mencari istrimu itu, karena jika tidak, papi yakin banyak sekali pria di luar sana yang akan menggoda Cika, ujar Pak Lazuardi. Memanas-manasi Fahri. Dan benar saja, seketika ketakutan terlihat jelas di raut wajah Fahri. Tentu saja ia tidak rela jika Cika digoda oleh pria lain. Oh tidak, tidak, tidak. Cika akan tetap menjadi milikku. Pekik Fahri. Ya sudah, makanya kamu cari istrimu itu sampai dapat. Jadi pria itu jangan lemah. Ketus Pak Lazuardi. Fahri akan kerahkan seluruh anak buah Fahri untuk mencari Cika, Pi. Kalau papi berkenan, papi juga bisa kerahkan anak buah papi untuk mencari Cika, ujar Fahri. Pak Lazuardi menggeleng, oh tidak. Anak buah papi semuanya sibuk. Cari saja lewat anak buah kamu kan banyak duit, kamu bisa sewa detektif untuk cari keberadaan Cika, sahut Pak Lazuardi. Fahri menghembuskan nafasnya dalam-dalam, baiklah. Kalau gitu Fahri pamit istirahat dulu, ujarnya. Fahri beranjak dari duduknya dan berlalu pergi menuju kamarnya yang berada di lantai atas. Namun, setelah berada di lantai atas, Fahri tidak memasuki kamarnya, melainkan dirinya masuk ke dalam kamar Cika. Fahri menatap sendu seluruh isi kamar Cika, hatinya mencelos sakit saat ia mencium aroma khas tubuh Cika di dalam kamar itu. Sayang, sungguh mas kangen sekali sama kamu, lirihnya seraya merebahkan tubuhnya di atas kasur milik sang istri. Fahri berusaha untuk memejamkan matanya, ia berharap semoga besok jika dirinya bangun dari tidurnya, Cika sudah berada di sampingnya. Sedangkan di lain tempat, Cika baru saja menyelesaikan makan malamnya dengan Aulia. Dan kini Cika tengah duduk bersantai di depan televisi. Mulai besok aku sudah gak kerja, terus aku harus ngapain di sini? Pasti sungguh membosankan, gumamnya seraya menyuapkan satu buah keripik pisang ke dalam mulutnya. Apa aku melamar kerja saja di tempat lain ya? Gumamnya lagi. Dert. Handphone milik Cika yang disimpan di atas sofa berbunyi nyaring, Cika tidak ingin menjawabnya.
Karena ia tahu jika yang meneleponnya adalah Fahri. "Pasti Mas Fahri, biarin aja deh. Aku gak akan mau menjawabnya," gerutu Cika. Namun, semakin Cika mendiamkan panggilan telepon masuk itu, handphonenya malah semakin berbunyi nyaring. "Astagfirullah, siapa sih yang nelpon malam-malam?" Seperti ini, kesalnya. Dengan kesal, Cika meraih handphonenya, dilihatnya. Ternyata Cahaya yang meneleponnya. "Ayah," gumamnya. Cika langsung saja menjawab panggilan telepon dari temannya itu. "Halo, Ayah, ada apa kamu?" "Cika, kenapa lama sekali kamu menjawab panggilan telepon dariku? Apa kamu sudah melupakanku?" teriak Cahaya di seberang sana memotong ucapan Cika.